selamat bertemu lagi dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah hadir di gedung gereja dan mengikuti secara streaming, kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa, karena kita bersama-sama rindu untuk beribadah di hadapannya. Dan kita mengingat bersama firman Tuhan dalam Mazmur 73 ayat 28. Tetapi bagiku sungguh baiklah berada dekat Allah. Tuhan Allah kujadikan tempat perlindunganku, supaya aku dapat mewartakan segala perbuatannya. Mari saat ini kita minta kepada Tuhan, bentuk kami Tuhan sesuai kehendak-Mu, dan kami akan mewartakan segala menjadi kehendak-Mu bagi semua orang supaya mengenal Engkau. Mari kita awal ibadah kita dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan buat segala rahmat yang Engkau beri. Sepanjang kehidupan kami merasakan penyertaan dan kemurahan-Mu Tuhan. Hari demi hari kami lalui dengan kebaikan-Mu Tuhan. Dan pada saat ini adalah saat yang terindah. Kami boleh bersekutu, berkumpul Tuhan, untuk mendengarkan kehendak-Mu dinyatakan bagi kami satu persatu Tuhan. Kami tahu Tuhan kehidupan kami adalah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan inilah menjadi kerinduan kami, komitmen kami, mengiring Engkau senantiasa Tuhan. Dan biarlah kami dibentuk oleh firman-Mu Tuhan, kami dikuatkan oleh Rohul Kudus-Mu Tuhan, dan kami berjalan senantiasa bersama Engkau dan mewartakan segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya dalam pimpinan-Mu saja Tuhan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya berdoa. Amin. Mari naikkan pujian, sungguh indah Engkau Tuhan. Dengan kesungguhan hati, mari datang menghadap Tuhan. Kasih-Mu Tuhan tak bisa membalas pengorbanan-Mu, sungguh mulia Tuhan Yesus.
Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Bapak saudara sekalian dikasihi Tuhan, dan saat ini adalah saat yang terindah kita menghadap Tuhan. Kita teringat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9. Jika kita tidak mengaku berdosa, Allah tidak bersama kita. Kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Tetapi jika kita mengaku dosa kita, Ialah Allah yang adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan memberikan kedamaian bagi kita semua. Pada saat ini mari bersama-sama melihat setiap diri kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Kasih-Mu Tuhan sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami bersama-sama mengaku setiap kesalahan dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami seringkali jatuh Tuhan, dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami, bahkan dalam keinginan kami berbuat baik kami seringkali jatuh. Tapi saat ini kami mohon ampunan daripada-Mu Tuhan, dan kami percaya bahwa setiap kasih-Mu boleh membasuh setiap kami untuk semakin hari berkomitmen untuk semakin hidup kudus di hadapan-Mu, hidup mengikut Engkau senantiasa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersorak-sorai untuk Tuhan kita yang luar biasa. Terpuji nama Tuhan. Mari bersama-sama mewartakan kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersama-sama.
masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Mari besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bersama-sama kita masuk dalam hadiratnya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bersama-sama naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terpuji nama Tuhan kita. Saudara kita berdiri bersama-sama. Sebab Tuhan sangat besar dan baik kasihnya bagi kita semua. Mari bersorak bagi namanya, karena kasihnya yang luar biasa bagi kita semua. Amin. Mari bersorak bagi namanya, Tuhan kita. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan, amin. Allah penyelamatku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan, amin. Allah kemenanganku, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Yesus Tuhan kita, dia ada di dalamku, bergerak di hidup
Ya Tuhan, Allah kebenaranku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Yeah. Sorak-sorak bagi Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk kasih Tuhan. Kita bersama-sama merasakan kebesaran dan kebaikan Tuhan. Mari kita tetap senantiasa hidup dalam Dia. Ku hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran Tuhan yang menyelamatkanku. Karena kasih-Mu Tuhan memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu.
tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selamanya Tuhan. Ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah pernyataan kehidupan kami Tuhan, mengiring Engkau senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom jemaat GBT sekalian dikasih Tuhan. Kita bersyukur pada sore hari ini kita bisa kembali datang beribadah di minggu kelima Paskah. Kita masih mau terus mengingat, merayakan, mengenang, merenungkan akan makna kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita satu di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau adalah Allah yang bangkit dari kematian, Engkau menang atas maut, atas dosa, atas si jahat. Kami bersyukur kebangkitan-Mu membebaskan belenggu kami, Engkau menyelamatkan kami dari dosa, dari kesia-siaan. Engkau memberikan hidup yang baru, Engkau memberikan pengharapan. Biarlah pada minggu kelima Paskah ini, kami mau sekali lagi merenungkan akan firman-Mu, merenungkan akan makna kebangkitan-Mu di dalam hidup kami sebagai orang-orang percaya. Terutama menjalani hidup kami selanjutnya yang masih Tuhan percayakan ini, bagaimana kami bisa terus setia menjadi saksi-saksi dari kebangkitan-Mu Tuhan. Tuhan berkati waktu pemberitaan firman ini, biarlah Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon pertolongan-Mu juga bagi hamba yang akan memberitakannya. Biarlah Engkau mau pakai, Kau kuduskan dan Kau menjadikan berkat apa yang sudah kami renungkan ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca bagian firman Tuhan. Saya ingin ajak kita membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-24. Mari kita membaca Lukas pasal yang ke-24. Kita akan lihat dari ayat 13 sampai 35. Ya. Ayat yang panjang ini kita akan lihat beberapa bagian, saya akan bacakan untuk kita sekalian.
LAI memberi judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Kita lanjutkan membaca ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sedemikian juga pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagus sekali kasih Tuhan, kalau kita melihat perikop yang tadi kita baca, kita melihat ada dua orang murid yang sedang dalam perjalanan ya menuju Emmaus. 2 orang murid ini, kalau kita lihat namanya adalah Kleopas dan satunya tidak disebutkan. Kemungkinan Kleopas di sini adalah Klopas yang disebutkan di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 25, dan satunya lagi kemungkinan juga adalah istrinya itu, istri Klopas yang ada bersama-sama dengan para wanita lain di bawah kaki salib Tuhan Yesus. Mereka berdua mungkin adalah orang Emmaus, ya, mereka kembali ke kampung halaman mereka, perjalanan kira-kira 7 mil atau 11 kilometer ke arah barat, dari kota Yerusalem ke arah barat, dan mungkin mereka berjalan kira-kira siang hari sampai sore hari. Perjalanan kira-kira 2-3 jam. Karena mereka menjalaninya sambil bercakap-cakap, membicarakan apa yang terjadi ya, tentang peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat perjalanan mereka kembali ke Emmaus itu bisa kita ibaratkan seperti sebuah metafora ya, sebuah gambaran perjalanan menuju kemuraman begitu ya. Perjalanan menuju matahari terbenam, karena barat adalah matahari terbenam. Dan memang mereka berjalan dengan muka muram.
Mereka berjalan dengan keputusasaan, dengan kebuntuan, kehilangan arah. Mereka tidak tahu bagaimana harus menjalani hidup, kehilangan tujuan hidup. Dengan keadaan kecewa, ya, dengan keadaan putus asa, ya, mereka kembali ke kampung halaman mereka. Jadi kalau kita melihat di sini Bapak sekalian, apa yang terjadi dengan dua orang murid ini? Mereka sebetulnya mengenal Tuhan Yesus, ya. Kalau kita lihat tadi di ayat 19, mereka mengenal Tuhan Yesus tapi dengan pemahaman yang belum lengkap. Mereka mengenal Yesus sebagai nabi Israel yang penuh kuasa di dalam perkataan dan perbuatannya. Namun Yesus ini mati dihukum sebagai penjahat di atas kayu salib oleh para pemimpin agama mereka. Itulah sebabnya mereka merasa pengharapan mereka telah sirna, ya, karena fondasi keyakinan iman mereka telah runtuh. Guru dan junjungan mereka yang selama ini mereka harapkan sebagai Mesias sudah mati. Sehingga komitmen mereka juga pudar. Mereka tidak tahu lagi harus melakukan apa. Mereka tidak bisa lagi menjalani hidup mereka. Mereka mengalami kebingungan, kebimbangan. Itu yang terjadi dengan mereka. Karena mereka memahami Yesus hanya sebagai Mesias secara politik, seperti yang dipahami oleh orang Israel pada umumnya. Mereka berharap Yesus bisa menghancurkan, ya, mengalahkan penjajahan Romawi, membebaskan bangsa Yahudi, dan membangkitkan, ya, kembali kejayaan kerajaan Daud. Itu yang mereka harapkan. Padahal sebetulnya mereka sudah mendengar berita kebangkitan. Jadi pagi itu mereka mendengar dengan sangat detail, dengan sangat lengkap berita kebangkitan. Ada kesaksian bahwa malaikat-malaikat menyampaikan ia hidup, lalu ada kubur kosong, dan juga para wanita, ya, yang menyaksikan kubur kosong itu menyampaikannya kepada mereka. Mereka mendengar kesaksian dari saksi mata. Dan bukan cuma itu, kesaksian para wanita itu juga diverifikasi, dicek kebenarannya oleh beberapa murid, misalnya Petrus, dan mungkin juga ada Yohanes yang datang ke kubur dan memeriksa sendiri. Dan betul di dalam kubur itu kosong dan hanya ada kain kafannya. Jadi mereka mendengar kesaksian kebangkitan. Mereka mendengar langsung saksinya menyampaikan. Mereka mendengar juga verifikasi dari para murid yang lain. Tetapi entah bagaimana itu tidak bisa membangkitkan pengharapan mereka. Jadi kita melihat di sini ada sepotong pemahaman, ya, bahwa Yesus adalah Mesias secara politik, nabi yang penuh kuasa. Tapi di sisi lain, ya, mereka melihat Yesus mati. Di sisi lain juga mereka melihat ada satu kesaksian bahwa kuburnya kosong. Itu semua membuat mereka bingung, begitu. Jadi dapat disimpulkan sebetulnya mereka melihat Yesus mati, ya, dan dikuburkan karena istri Klopas ada di situ mungkin bersama dengan para wanita lain. Mereka tahu persis di mana letak kuburnya. Kita bisa membaca di pasal 24, di pasal 23, ya, kalau kita melihat di pasal 23 di situ perempuan-perempuan yang datang bersama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dengan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Ya, di ayat 55 pasal 23 ada tercatat para perempuan itu melihat sendiri di mana Yesus dikuburkan. Jadi kita bisa mengatakan dua orang ini, ya, istri Klopas ada di situ, dan Klopas mungkin juga mengetahui dari istrinya bahwa Yesus sudah mati dan dikuburkan. Namun di sisi lain juga mereka mengetahui dengan lengkap berita kesaksian dari para wanita, ya, bahwa Yesus dikatakan sudah bangkit oleh para malaikat itu. Lalu juga mereka dalam kondisi yang muram, ya, mungkin dengan iman yang gugur, pengharapan yang hancur, dan komitmen yang luntur. Nah, kita melihat di sini mereka belum memiliki pemahaman yang utuh tentang siapa Yesus dan apa yang menjadi tujuan kedatangannya ke dalam dunia, tujuan pelayanannya, misinya. Itu yang menjadi letak permasalahan mereka. Kedua, Yesus menegur mereka, ya, mereka bodoh dan lamban untuk percaya, dan pikiran mereka seperti tertutup. Mereka belum bisa memahami apa yang menjadi rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Itu yang menjadi letak permasalahan mereka. Dan apa yang Yesus lakukan, Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan?
Yesus hadir ya di dalam perjalanan hidup mereka. Yesus mendampingi mereka dalam rupa dua wujud ya, firman yang tertulis, firman yang berupa perkataan yang disampaikan ya, dan juga firman yang hadir sebagai manusia gitu. Yesus yang bangkit itu hadir bersama beserta dengan mereka. Kalau kita melihat di sini yang Yesus lakukan adalah Yesus menjelaskan isi kitab suci Perjanjian Lama dari perspektif yang berbeda, dari perspektif karya Kristus, karya salibnya, bersifat kristosentris. Jadi Yesus seperti merangkai seluruh isi kitab suci Perjanjian Lama menjadi sebuah pemahaman yang utuh bahwa semuanya itu sudah digenapi atau berpuncak di dalam peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Kalau kita melihat lebih lengkapnya, Yesus juga pernah mengatakan hal yang sama dalam peristiwa selanjutnya di ayat 44, pasal 24 itu Yesus berkata, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu yang membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi dua kali ya Yesus melakukan hal ini kepada dua orang murid, Klopas dan istrinya ini, dan juga kepada semua murid yang berkumpul ya di ruangan itu. Jadi Yesus melakukan hal yang sama, dia menjelaskan, menerangkan isi kitab suci, seluruh perjanjian lama. Dia membukakan pikiran mereka, membukakan mata mereka ya, untuk melihat kebenaran firman Tuhan secara utuh, bahwa semua yang sudah dikatakan oleh para nabi di dalam kitab Taurat, Mazmur, dan tulisan-tulisan perjanjian lama lain itu semuanya menubuatkan tentang Kristus. Dan kematian dan kebangkitan Kristus itu menggenapi seluruh isi perjanjian lama. Maka Bapak yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apa yang saat ini sedang kita alami? Kita mungkin sedang mengalami kondisi yang sama seperti kedua murid ini. Secara metafora mungkin perjalanan kita juga seperti sedang perjalanan hidup menuju matahari terbenam. Perjalanan ke barat. Dalam pengertian kita mungkin menjalani hidup yang buntu, hidup yang penuh dengan pergumulan, permasalahan, tidak ada jalan keluar. Kita merasa tidak berdaya, putus asa dan kecewa. Di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu. Ada krisis dalam masalah kesehatan, krisis pangan, krisis peperangan, dan semua hal itu mungkin membuat kita merasa kehilangan arah. Kita mungkin terus bermuka muram, dan kita tidak tahu apa yang harus kita jalani dalam hidup kita. Tapi kita melihat di sini, Tuhan Yesus ya, menguraikan kebenaran firman. Dan itu sesuatu yang penting. Itu yang menjadi kunci. Di dalam kita untuk menjalani hidup ini, kita perlu firman Tuhan yang menguatkan kita. Tapi bukan cuma firman Tuhan yang sepotong-sepotong. Seperti yang terjadi dengan dua murid ini, seperti Klopas dengan istrinya yang memahami kebenaran dengan sepotong-sepotong, dan mereka tidak bisa merangkainya menjadi satu kebenaran yang utuh. Kita perlu membaca firman Tuhan dari perspektif kristosentris. Bahwa apa yang sudah Kristus lakukan di atas kayu salib, kematian dan kebangkitannya, itulah yang menyatukan seluruh isi firman Tuhan, seluruh isi Alkitab. Maka kita juga mau belajar untuk membaca firman Tuhan dari perspektif kematian dan kebangkitan Kristus ini. Dengan demikian kita akan memiliki pemahaman yang utuh. Kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam dunia ini, bagi dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Sedang ditebus, ya, Tuhan sedang melakukan karya penyelamatan. Dia sedang ingin memulihkan, merestorasi seluruh ciptaan menjadi ciptaan yang baru di dalam kehadiran Kristus, di dalam karya penebusan Kristus. Dan kebangkitan Kristus seperti sedang memulai satu karya penciptaan yang baru. Dan itu yang menguatkan para murid dan juga menguatkan kita. Bahwa Allah tidak tinggal diam. Allah sedang membalikkan keadaan.
Itulah sebabnya ketika dua orang murid ini, ya, Klopas dan istrinya, ketika mereka menyadari bahwa itu Yesus yang sedang menguraikan kebenaran kitab suci, mereka berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar? Ya, di sepanjang perjalanan itu yang tadinya mereka bermuka muram, hati mereka mungkin sudah dingin, semangat mereka sudah lesu. Firman Tuhan yang Yesus sampaikan, kebenaran firman yang diuraikan sedemikian rupa, menjelaskan isi kitab suci secara utuh, menghangatkan mereka. Bukankah hati kita berkobar-kobar? Itu yang mereka katakan. Bukankah kita seperti kembali bersemangat, mengerti begitu kebenaran firman, dan mereka baru sadar, oh begitu ya. Mereka bisa merangkai seluruh isi kitab suci dan pengalaman-pengalaman, kesaksian-kesaksian yang mereka dengarkan. Maka mari Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, di dalam hidup kita mau kembali kepada firman Tuhan. Firman yang tertulis ini di dalam kitab suci. Yesus menguraikannya. Dan kita bisa memahami kebenaran firman ini di dalam karya, kematian, dan kebangkitan Kristus. Mari kita kembali, ya, menerima kekuatan di dalam hidup ini dari kebenaran firman. Kita mau membaca firman Tuhan sekali lagi dari perspektif kematian dan kebangkitan Kristus. Segala sesuatu yang terjadi dalam sejarah ini sedang menuju kepada kematian dan kebangkitan Kristus, dan sekarang dari kematian dan kebangkitan Kristus segala sesuatu itu dipahami. Karya penebusan Kristus di atas kayu salib, kematian dan kebangkitan itu menjadi satu titik penentu untuk memahami seluruh peristiwa di dalam sejarah kehidupan manusia, terutama dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Maka kita sekarang menjadi bagian dari sejarah keselamatan yang sedang Allah kerjakan di dalam Kristus itu. Kita mau kembali melihat, ya, ada satu panggilan bagi kita. Itu yang Yesus lakukan. Ya. Dia juga memanggil para murid untuk menjadi saksi-saksi dari peristiwa kebangkitannya itu, untuk mengabarkan berita pertobatan, keselamatan kepada bangsa-bangsa, kepada orang-orang lain yang belum mengenal Dia. Dan yang kedua, Yesus hadir bukan cuma melalui firman yang tertulis, yang Dia sampaikan, Dia uraikan, tapi Dia juga hadir secara utuh di dalam ruang dan waktu. Ia masuk dan tinggal bersama dengan mereka. Ia makan dengan mereka. Itu yang dikatakan ketika mereka sudah sampai di Emmaus. Ya, bahkan sebelumnya dalam perjalanan, Yesus terus bersama dengan mereka dalam perjalanan yang kira-kira 2-3 jam itu, sepanjang perjalanan, menguraikan kebenaran kitab suci. Wow, betapa indahnya. Yesus hadir bersama-sama dengan mereka. Dan itu pun yang bisa kita alami saat ini. Yesus hadir bersama-sama dengan kita. Sesungguhnya kehadirannya tidak pernah berkurang. Para penulis Injil sebetulnya menekankan akan kehadiran Yesus. Kalau melihat Injil Matius, ya, dimulai dengan satu peristiwa Yesus lahir disebut sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Lalu Injil Matius diakhiri juga dengan satu janji dari Kristus sendiri. Ketika menyampaikan amanat agung, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarkanlah mereka, baptislah mereka, ditutup dengan satu janji, ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau versi Injil Lukas yang kita baca, bagaimana Yesus menyertai kita, para murid, ya, menyertai kita orang-orang percaya selanjutnya di sepanjang zaman ini, di sepanjang sejarah. Bagaimana Yesus menyertai kita? Peristiwanya adalah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang sebentar lagi akan kita peringati. Bagi Injil Lukas, ya, bagi Lukas yang menulis Injil dan Kisah Rasul, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu bukan cuma sekedar Yesus seperti pergi, ya, ke surga dan meninggalkan kita, bukan. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus justru ada satu peristiwa Yesus sekarang bertahta sebagai raja di sebelah kanan Bapa. Dia seperti menjadi jenderal yang memimpin komando, ya, duduk di kursi kepemimpinan, kursi komando seperti kapal, ya, seorang kapten kapal yang memegang komando. Yesus sekarang duduk di situ dan memerintah, memimpin umatnya, gerejanya, untuk terus melanjutkan karya
kerajaan Allah, berita kerajaan Allah, melanjutkan karya Kristus di dalam kehidupan mereka. Itu yang terjadi. Yesus sebetulnya menyertai kita. Peristiwa kenaikan itu bukan peristiwa Yesus meninggalkan kita lalu kita harus menunggu sampai kapan, nggak tahu dia akan datang kembali. Bukan. Tapi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Sebetulnya ada satu peristiwa Yesus mau menyertai kita semua, para muridnya, orang-orang percaya. Bentuk penyertaan memang berbeda, bukan penyertaan secara fisik lagi, tapi penyertaan melalui Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta itu. Roh Kudus adalah wujud penyertaan Kristus kepada para muridnya, memimpin mereka di dalam bersaksi, menyampaikan berita pertobatan kepada bangsa-bangsa. Dan itu semua dilakukan di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Itu yang terjadi dalam Kisah Rasul kalau kita membaca kelanjutan dari Injil Lukas ini. Maka Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita melihat apa yang Yesus lakukan setelah dia bangkit, dia menampakkan diri kepada para murid, khususnya kepada dua murid ini, Klopas dan istrinya. Yesus hadir untuk menguatkan mereka, untuk membangkitkan kembali iman mereka yang sudah hampir runtuh itu, fondasi yang sudah hancur itu. Memberikan pemahaman yang utuh akan siapa Kristus, siapa dia, dan apa yang menjadi tujuan kedatangannya ke dalam dunia ini. Untuk mengerjakan misi Allah. Untuk mengerjakan rencana keselamatan Allah bagi dunia ini. Menghadirkan kerajaan Allah. Memulihkan seluruh ciptaan. Dan itu yang menjadi pengharapan mereka kembali. Mereka tahu ya, Yesus tidak mati begitu. Yesus hidup. Yesus bangkit. Dan Yesus memberikan satu tujuan. Mereka sekarang punya satu tugas, menjalankan misi, pekabaran Injil, bersaksi, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu yang menjadi pengutusan Kristus bagi para muridnya. Dan itu juga yang menjadi tugas kita ya, sebagai orang percaya pada hari ini. Ketika kita melihat hidup memang penuh dengan masalah, penuh dengan pergumulan. Tetapi Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Firman-Nya yang tertulis, yang kita miliki saat ini, Alkitab, yang kita baca dari perspektif Kristus, kesaksian ini, itu yang terus menguatkan kita. Dan bahkan kehadirannya melalui Allah Roh Kudus yang terus hadir menyertai kita di dalam hidup kita. Itu yang membangkitkan kita kembali. Maka perjalanan kita bisa seperti perjalanan Klopas dan istrinya itu. Ketika mereka menyadari ya Yesus di situ, Yesus bersama dengan mereka. Yesus berjalan bersama dengan mereka, Yesus makan bersama dengan mereka, memecah roti. Disitulah mata mereka terbuka, mereka sadar. Bukankah firman Tuhan sudah mengobarkan hati kita di sepanjang perjalanan? Dan saat ini Yesus sungguh-sungguh hidup dan bangkit. Maka mereka kembali bersemangat. Mereka tahu ini berita yang penting, ini kesaksian yang penting. Mereka segera kembali ke Yerusalem. Saat itu juga. Meskipun hari sudah gelap, hampir malam, mereka segera kembali. Perjalanan datang ke Emmaus mungkin 3 jam, ya. Mereka ke Emmaus, sekarang dari Emmaus kembali ke Yerusalem mungkin 2 jam. Tapi mereka tidak merasa lelah. Mereka merasa bersemangat. Mereka ingin menyampaikan berita itu. Dan itu yang terjadi. Ketika Yesus hadir dalam hidup mereka, mereka bisa kembali membalikan arah perjalanan mereka. Dari menuju matahari terbenam, ya, sekarang menuju matahari terbit, begitu ya, ke arah timur. Mereka sekarang bisa berpengharapan. Pengharapan mereka yang goyah, itu kembali dibangkitkan, diyakinkan, begitu. Iman yang gugur itu diyakinkan kembali. Ketika mereka mendengar, ya Yesus menjelaskan kitab suci sehingga hati mereka berkobar. Pengharapan yang hancur itu dipulihkan kembali. Ketika mereka melihat dan mengalami sendiri kehadiran Yesus yang sudah bangkit itu menyertai mereka. Komitmen yang luntur itu sekarang dipulihkan kembali. Ketika mereka bersemangat kembali untuk bersaksi. Ada kerinduan ya untuk menyampaikan, memberitakan Kristus sudah bangkit. Perjalanan mereka dari matahari terbenam ya menuju sekarang matahari terbit, dari kemuraman menuju beriman, ya dari kebuntuan menuju berpengharapan, dari keputusasaan menuju komitmen, dari mata yang tertutup sekarang mata yang terbuka,
Dari kepala yang tertunduk sekarang menjadi kepala yang terangkat. Dari iman yang gugur, pengharapan yang hancur, dan komitmen yang luntur sekarang menjadi iman, pengharapan, dan komitmen yang berkobar-kobar, menyala-nyala bagi Tuhan untuk bersaksi, memberitakan mengenai kebangkitannya. Maka biarlah itu juga yang menjadi keyakinan kita. Biarlah dalam hidup kita ada pembalikan arah ketika kita merasa hidup kita menuju kemuraman, menuju matahari terbenam, menuju jalan yang gelap, seperti tidak ada jalan keluar. Mari kita kembali melihat, memandang kepada Kristus. Kita mau memandang kepada salib Kristus, memandang kepada Dia yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Kita mau kembali bangkit untuk menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang sudah bangkit, kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang sekarang bertahta di sebelah kanan Bapa, memerintah sebagai Raja atas dunia ini. Biarlah sebentar lagi ketika kami merenungkan, memperingati, merayakan kenaikan Engkau, dan juga merayakan pencurahan Roh Kudus, biarlah kami mau bersyukur bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau terus menyertai kami, para murid-Mu, pengikut-Mu, gereja-Mu, sampai kepada akhir zaman. Engkau akan terus menyertai kami ketika kami menjalankan misi kami dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Biarlah nama-Mu, kebangkitan-Mu boleh terus diberitakan. Kasih-Mu dan karya keselamatan-Mu boleh terus disaksikan melalui kehidupan kami dan pemberitaan kami, murid-murid-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong kami, teguhkan kami. Ketika kami menjalani hidup kami di dalam mengiring Engkau, kami mengalami keputusasaan, kami mengalami berbagai pergumulan dan masalah, mengalami berbagai hal yang tidak bisa kami mengerti. Kami sulit memahami apa yang terjadi di dalam dunia saat ini mungkin. Biarlah Tuhan tolong kami untuk terus melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, yang terjadi dalam dunia ini, itu semua ada di dalam kontrol, kendali, kedaulatan-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong kami untuk tetap setia, menjalankan bagian kami sebagai saksi-saksi-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah kami. Meteraikanlah firman ini dalam hati kami, dan mampukan kami untuk melakukannya di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku
Ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita menyiapkan diri untuk perjamuan suci ini. Perjamuan suci merupakan peringatan akan kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua. Roti dan anggur merupakan tanda dan meterai dari tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi penyelamatan kita. Setiap orang yang percaya kepada Kristus dan telah dibaptis, diundang untuk ikut dalam pesta rohani ini. Karena Tuhan sendirilah yang mengundang kita. Inilah penetapan perjamuan suci dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas salib. Dan roti serta anggur menjadi lambang tubuh dan darah Kristus. Biarlah kami menerima berkat rohani ini dengan keyakinan bahwa karya penyelamatan Yesus Kristus yang akan mengumpulkan kami dari semua suku, bangsa, dan bahasa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat diundang mengangkat roti. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan bagian dari tubuh Kristus? Amin. Makanlah dengan iman dan dengan ucapan syukur. Jemaat diundang untuk mengangkat cawan anggur. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan bagian dari darah Kristus? Amin. Minumlah dengan iman dan dengan ucapan syukur. Yang mengucap syukur boleh menyatakannya dengan mengangkat kedua tangan ke atas. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih atas karya penyelamatan yang luar biasa. Biarlah Tuhan, teladan Kristus yang setia sampai akhir, menjadi komitmen kami untuk mengiring Yesus, beribadah dan melayani Tuhan sampai nafas kami yang terakhir. Terima kasih ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang.
Ibadah GBT Kristus Pelepas dilakukan secara ragawi setiap minggu pagi pukul 7. Ibadah umum kedua jam 5 sore masih secara daring. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Mengundang anak remaja dan pemuda GBT Kristus Pelepas Malang untuk mengikuti training alat musik drum dan keyboard yang akan diadakan pada bulan Juni 2022 dengan kriteria pertama, pemuda for God generation dan anak tunas remaja. Kedua, komitmen yang tinggi di setiap latihan. Pendaftaran akan dibuka pada tanggal 15 Mei 2022 hingga 25 Mei 2022. Bagi yang bersedia dapat menghubungi nomor yang tersedia pada layar Anda. Tidak lupa juga kita mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun yang lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 0344 01 001 356 567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Gereja akan mengadakan retreat ya pada tanggal 7 dan 8 Oktober mendatang. Silahkan untuk Bapak Ibu segera mendaftarkan ya, karena ini terbatas oleh kuota yang ada, hanya untuk 200 orang, termasuk anak-anak ya. Jadi secepatnya bisa mendaftarkan. Setelah 200 orang terpenuhi, maka kita tidak bisa menerima pendaftaran lagi ya. Biaya sudah tercantum di sana, kemudian info dan pendaftaran bisa ke Bu Lili maupun Ibu Binaya ya. Jadi biaya yang sudah tercantum itu merupakan satu biaya yang sudah disubsidi oleh gereja. Jadi kalau biaya realnya itu tiap orang 350.000 ditambah buku itu 90.000. Jadi 440.000. Jadi kalau jemaat mau ikut dengan hanya 180.000 itu sudah sangat murah sekali ya. Jadi diharapkan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan tergerak ingin membantu pendanaan di sini bisa
mentransfer dengan keterangan untuk retreat gereja, retreat jemaat. Jadi retreat ini diadakan untuk pusat maupun untuk cabang-cabang semua. Ya, diharapkan segera mendaftarkan supaya bisa diatur ya akomodasinya. Jadi jangan sampai kehabisan tempat. Terima kasih. Selama masa pandemi ini, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker, dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan konsumsi vitamin ataupun suplemen kesehatan. Mari kita bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Ibu bapak, saudara-saudari, marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur ya Tuhan atas pimpinan Tuhan dalam ibadah kami. Kami telah menaikkan puji-pujian kami, memanjatkan doa kami, bahkan mempersiapkan persembahan kami. Terima kasih ya Bapa untuk warta sabda yang telah kami terima. Biarlah firman Tuhan ini benar-benar mendapat tempat yang baik di dalam hati kami, dan kami boleh mengamalkannya. Bapa, berkatilah hamba Tuhan yang telah menjadi saluran berkat hari ini. Kiranya hamba-Mu ini pelayanannya makin berkenan dan makin menjadi saluran berkat di mana saja hamba-Mu berada. Bapa, kami mendoakan untuk nama-nama yang telah ditayangkan. Mereka yang saat ini memerlukan uluran tangan Tuhan, baik yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Mereka yang hari-hari ini mengalami kelemahan iman. Mereka yang terdampak karena pandemi yang berkepanjangan ini. Mereka yang sedang mencari mata pencarian yang baru. Mereka yang kesepian di hari-hari ini, yang telah lanjut usia dan memerlukan penghiburan ya Bapa, tolonglah mereka. Kasihanilah mereka. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kami. Kiranya dalam setiap unit pelayanan, baik di cabang-cabang dan pos PI, Tuhan memberkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di hari-hari pandemi yang berkepanjangan, kiranya Tuhan memberikan hikmat akal budi, baik kepada Bapak Presiden Joko Widodo dengan wakil, dengan seluruh jajaran pemerintahan di pusat, tingkat 1 dan daerah, dan juga kami mendoakan untuk Kota Malang. Bapa, bantulah agar kami semua dapat bekerja sama demi menanggulangi pandemi ini dan untuk kesejahteraan masyarakat. Bantulah agar kami semua dapat bekerja sama. Terima kasih ya Bapa. Dan tolonglah setiap anak-anak Tuhan yang hari ini juga beribadah di berbagai tempat, khususnya di tempat-tempat yang penuh tantangan, karena mereka harus mempertahankan iman mereka. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya sepanjang minggu dalam kegiatan sehari-hari, firman Tuhan tetap memandu perjalanan saudara-saudari. Dan terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari. Dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai hari ini sampai Maranatha,
Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.